Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil final project kami dari mata kuliah Fazi, logika Fazi, dengan judul final project kami yaitu Sistem Prediksi Kapasitas Produksi Gas Alam dengan ANFIS atau Adaptive Neural Fuzzy Inquiry System untuk pemodelan nonlinear tekanan reservoir, tekanan aliran dasar sumur, dan laju produksi gas dengan uh, kelompok yaitu kelompok 9. Dan saya sendiri Aprianus Mampu dengan NRP 5009 22136 dengan rekan saya. Idewa Gede Pramanata Satria Tama dengan NPL 5009 221105. Next. Oke, berikut adalah outline bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, dimulai dengan latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, dasar teori. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Bisa di next. Oke, yang pertama merupakan latar belakang masalah. Jadi, untuk uh, latar belakangnya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu untuk uji deliverabilitas mahal, yaitu uji flow after dan flow atau iso crawl, itu memerlukan waktu yang lama dan biaya tinggi dan dapat mengganggu produksi normal sumber. Dan hubungannya juga dengan non-linear, yaitu kapasitas produksi gas dipengaruhi tekanan reservoir dan tekanan alur dasar sumur secara non-linear. Dan dari situ juga terdapat ketidakpastian data yang mana turbinitas reservoirs dan efek turbulensi atau non-gravity flow dan derau pengukuran sulit ditangani oleh model analitik tunggal. Lalu di sini uh, munculnya ANFIS itu untuk menggabungkan penalaran fuzzy berbasis aturan dengan kemampuan pembelajaran dari data. Nah, sesuai di sini sesuai untuk memodelkan karakteristik nonlinear dan tidak pasti. Next. Lalu berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Di sini kita ada tiga rumusan masalah dan tentunya menjawab tujuan tiga juga. Yang pertama itu adalah bagaimana merancang struktur ANSYS yang sesuai dengan memodelkan PL, PWF, dan QG. Dan yang kedua, bagaimana proses pelatihan hybrid, yaitu LSA dan gradient plus gradient descent dilakukan pada model. Lalu yang terakhir, seberapa akurat model ANFIS dibandingkan data aktual, yaitu RMSI, MAA, dan MAPI, dan uh, rasio rasio. Lalu yang berikutnya tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur ANFIS untuk memprediksi QG. Lalu uh, yang kedua melatih model dengan algoritma hybrid learning untuk optimasi parameter persis dan konsekuen, premis dan konsekuen. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja model secara kuantitatif dan menganalisis aturan fuzzy yang terbentuk. Next. Oke, selanjutnya di sini adalah tinjauan pustaka kami, yaitu logika Fuzzy dan model Sugeno. Logika Fuzzy pertama kali dibuat oleh Lutfi Azadeh pada tahun 1965, memperluas logika klasik dengan derajat keanggotaan kontinu pada 0, 1. Cocok merepresentasikan ketidakpastian data reservoir. Untuk model Mamdani, konsekuen aturan berupa himpunan fazi itu membutuhkan proses diversifikasi berbasis luasan atau sentroid yang lebih kompleks secara komputasi. Sementara kalau untuk model Sugeno yang dipakai pada penelitian itu, konsekuennya itu berupa fungsi linear, diversifikasi cukup dengan rata-rata terbobot, jauh lebih efisien secara komputasi. Jadi dasar arsitektur dari ANFIS juga. Lalu ini untuk arsitektur 5 layer dari ANFIS. Jadi sini ada inputnya yaitu PR dan PWF. Lalu juga ada layer 1 berupa fasifikasi, layer 2 firing strength product, layer 3 normalisasi, layer 4 konsekuen linear, dan layer 5 itu agregasi yaitu sum berupa summation ya. Outputnya adalah QG yang berupa yang dalam satuan MF
as CFD. Lalu algoritma pembelajaran hybrid, di sini ANFIS itu menggabungkan dua metode optimasi pada setiap epoch pelatihan. Yang pertama itu adalah forward pass, least square estimation, parameter premis dibekukan karena output linear terhadap parameter konsekuen, nilai optimal PQR dapat dihitung secara closed form. Lalu backward pass, gradient descent dengan gradient descent, parameter konsekuen dibekukan pada hasil LSA, galat atau error dipropagasi mundur untuk memperbarui parameter premis C atau sigma. C dan sigma. Kombinasi ini mempercepat konvergesi dibandingkan propagation murni pada seluruh parameter. Lalu untuk studi kasus persamaan deliverabilitas gas. Dataset penelitian dibangkitkan berdasarkan back pressure klasik Collins dan Shellhart yang banyak digunakan pada analisis uji deliverabilitas sumur gas. Jadi, rumusnya adalah seperti ini. Dan juga ini adalah unit-unitnya. Lalu di sini adalah metodologinya. Untuk Yekri silahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama untuk metodologi penelitian dimulai dengan alur penelitiannya, yaitu dimulai dari pengumpulan data dari produksi gas, yang kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan dan normalisasi data, kemudian pembagian data pelatihan dari 80% dan easy yaitu 20%. Kemudian dilanjutkan dengan desain struktur ANFIS dari model klasifikasi dan aturan atau rule base, kemudian dari membership function. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan hybrid dari LSA dan gradient descent. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model dan yang terakhir yaitu analisis dan kesimpulan. Dan dari tujuh tahap ini, dari pengumpulan data dan praproses,an pembagian data dan sampai ke analisis data, itu merupakan sebenarnya sebuah alur penelitian yang secara umum yang sering digunakan. Kemudian untuk yang berikutnya merupakan dataset penelitian dari di gambar yang tertera itu merupakan sebuah sebaran data produksi gas alam dengan jumlah data yaitu 300. Bisa dilihat bahwa yang sebelah kiri yaitu yang merupakan tekanan reservoir yaitu PR, yang sebelah kanan itu air dasar sumur atau PUF-nya, kemudian yang sebelah atas merupakan laju produksi gas. Dengan variabel yang dikontrol di sini adalah PR atau PR, PWF, dan CG. Dengan rentang dan untuk PR sendiri ya dari 2000 sampai 5000, yaitu merupakan input satu, kemudian untuk input dua lainnya kisaran 362 sampai 4043 yang input kedua, dengan outputnya yaitu QF QG dengan 0,08 sampai 0,84. Lalu untuk 300 sampel sintesis ini dibangkitkan dari persamaan Raulin dan Raulin Selgarn dengan C itu sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 7 dengan N sama dengan 0,83. Lalu untuk deragasian yaitu 3,5% ditambahkan untuk simulasi ketidakpastian pengukuran lapangan. Lalu untuk data dinormalisasi yaitu 0,1 dibagi 80% latih yaitu dengan 240 dibagi 20% data uji. Next. Lalu berikutnya merupakan spesifikasi desain model ANFIS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa kita di sini untuk ANFIS-nya itu memiliki dua input yaitu PR dan PWF dengan masing-masing membership function input yaitu berjumlahkan 3. Hanya mau menjelaskan dari segi rendah, sedang ke tinggi. Kemudian untuk aturan fuzzy-nya yaitu dengan memakai grid patient, jadi 3 input itu dikalikan ya, dengan 3 inputnya dikalikan dan
menghasilkan aturan fuzzy yaitu 9. Dan untuk approach-nya sendiri yaitu 150 dengan learning rate yaitu 0,05. Dengan parameternya sendiri dan spesifikasinya seperti ini. Tadi next. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini adalah hasil dan pembahasan yang kami dapatkan. Yang pertama itu adalah fungsi keanggotaan dari Anvis, dari FIS kami sendiri. Kami menggunakan model Sugeno dan di sini kami menetapkan membership functionnya adalah seperti pada gambar di sini. Dan juga di sini ada juga kontrol dari service-nya dari kami. Lalu di sini adalah fungsi keanggotaan kami sebelum versus setelah pelatihan. Jadi di sini ada input PR sebelum pelatihan, input dan juga input PWF sebelum pelatihan, dan di sini juga dan setelahnya juga ada input PR setelah pelatihan dan input PWF setelah pelatihan. Jadi di sini tidak ada pe, tidak ada perubahan yang signifikan, tapi kita lihat saja hasilnya setelahnya. Lalu di sini konvergensi pelatihan model kami. Di sini kurva konvergensi pelatihan Anvis atau hybrid learning itu seperti ini ya. Mengapa cepat konvergen? Karena setiap epoch atau parameter konsekuen langsung diestimasi optimal via LSI. Gradient desain hanya perlu menghaluskan atau fine tuning parameter premis secara bertahap. Ciri khas keunggulan dari hybrid learning dari Anvis. Lalu di sini adalah hasil evaluasi kinerja model kami. Kami menggunakan 4 parameter tadi yaitu RMSE, MAE, MAPE, dan R kuadrat. Di sini RMSE yang kami dapatkan itu adalah 0,0170 untuk data uji dan MAE 0,0118 data uji. MAPE-nya itu 3,25% dan koefisien regresinya 0,9928%. Lalu di sini ada di bawahnya juga RMSE dari kami di data. Nah, ini untuk data ujinya ya. Ini yang mengindikasikan bahwa model kami ini tuh cukup akurat dalam memprediksi uh, kenaik untuk memprediksi nilai QG tadi. Lalu di sini adalah aktual versus prediksi Anvis kami. Nah, di sini ada data latihnya dengan jumlah 240 dan data ujinya yang sama dengan 60 itu. Jadi bisa dibilang di sini cukup akurat ya. Tidak titik data tersebar terdapat di sekitar garis ideal Y sama dengan X pada data latih maupun data uji tanpa bias sistematis yang berarti. Lalu permukaan respons analisis residual adalah seperti ini. Ininya permukaan respons surface-nya dan distribusi residualnya itu tuh ini grafik batangnya. Aturan fuzzy hasil pelatihan kami sini tuh seperti ini. Koefisien PR positif dan koefisien PWF negatif atau kecil sejalan dengan prinsip fisis PR itu semakin besar maka meningkatkan QG, drawdown mengecil atau PWF menurunkan nilai QG. Oh ya, kami di sini juga melakukan 9, menetapkan bahwa di aturannya itu tuh ada 9 ya, terbentuk dari kombinasi 3 kali 3 membership function yang tadi. Beberapa aturan representatif tersebut didapatkan dari input termonormalisasi yaitu ada di antara rentang 0 sampai 1. Oke, selanjutnya kesimpulannya oleh Yekri. Baik, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu untuk model Anvis CGNO Orde 1 dengan 2 input dan 3 membership function input dengan 9 aturan itu berhasil dirancang dan diimplementasikan from scratch dengan kode Python dan untuk diimplementasikan di MATLAB itu untuk memprediksikan kapasitas produksi kesalahan. Lalu yang kedua untuk algoritma hybrid learning atau LSA dan yaitu LSA dan gradient descent itu melatih model dengan konvergensi cepat dan stabil. Lalu yang terakhir model mencapai akurasi sangat baik pada data uji yaitu RMSE
yaitu mencapai 0,0170 dan mm SCFD. Kemudian MAP-nya 3,25% dan R kuadratnya itu 0,9928, yaitu di sini menjadikan ANSYS alat bantu prediksi yang potensi sebagai pelengkap uji deliverability konvensional. Mungkin itu bisa diingat. Lalu yang berikut untuk saran dan pengembangan lanjutannya, untuk validasi data real itu uh, bisa di misalnya bisa terjun langsung di lapangan atau di salah satu industri di Indonesia yang uh, mengenai produksi gas, itu bisa terjun langsung menggunakan data produksi lapangan yang sesungguhnya untuk memvalidasi kinerja model. Yang kedua, untuk tambahan variabel input itu bisa permeabilitas skin factor, kemudian temperatur reservoir dengan metode clustering untuk kontrol jumlah aturan. Kemudian untuk benchmark metode lain itu perbandingan dengan ANN, SVR, atau model fisis konvensional pada dataset yang sama. Kemudian yang terakhir itu eksplorasi diversifikasi dan optimasi, yaitu untuk fungsi keanggotaan lain ya kayak Bell, triangular, dan optimisasi permis alternatif, yaitu BSO dan GA. Sorry, next. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang.